Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu keempat bulan Mei tahun 2025 yang merupakan minggu terakhir dalam bulan Mei tahun 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang ke-6 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Roh Kebenaran Sejati. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan 15. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan 6a dan ayat 9b. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26b dan ayat 27b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan Injil Yohanes 16 ayat 4a. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, tanggal 15 Mei 2023, tanggal 23 Mei 2022, dan tanggal 18 Mei 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan Injil Yohanes 16 ayat 4a. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan Injil Yohanes 16 ayat 4a hanya ada pada Injil Yohanes dan terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27 yang merupakan bagian dari Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 27, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, dan Injil Yohanes 16 ayat 1 sampai dengan 4a, tentang bertekun. Sementara bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai dengan 15, berkisah tentang seorang perempuan pedagang kain di Filipi bernama Lydia. Dia berasal dari kota Tiatira yang terkenal karena produksi kainnya. Ketika berjumpa dengan Paulus, Timotius, Lukas, dan Silas, akhirnya Lydia beserta seisi rumahnya memberikan diri untuk dibaptis. Ada dugaan Lydia juga menyebarkan Injil di kota asalnya dan mendukung karya dan misi Paulus dan teman-temannya. Lydia patut kita teladani karena kendati sibuk dengan bisnis dan kerja, dia tetap memberikan waktunya bagi Allah Tritunggal Maha Kudus dan
kesaksian tentang kasih, pengampunan, dan kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai misionaris lokal dalam hidupnya dan kehidupannya sehari-hari. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang penyertaan Yesus Kristus melalui Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan bersaksi tentang Yesus Kristus dalam diri, hidup, dan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana telah dilakukan oleh Paulus serta teman-temannya dan Lydia, maka Yesus Kristus juga meminta kita agar tetap menjadi saksi akan kasih dan kemurahan dirinya. Di saat pandemi COVID-19 yang baru saja dinyatakan berakhir oleh WHO beberapa tahun lalu, dengan segala dampak yang telah ditimbulkannya, dan di saat dunia yang semakin individualistis, inilah saatnya kita sebagai umat beriman semakin keras berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan meminta agar Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh penghibur, Roh pembela, dan Roh kebenaran yang diutus Yesus Kristus dari Allah Bapa kepada kita selalu menyertai, melengkapi, dan berkarya secara nyata dalam hidup dan kehidupan kita, terutama agar kita dapat terus bertahan sebagai murid Yesus Kristus dimanapun kita berada dan dalam situasi kondisi apapun. Sahabat Kuntum yang terkasih, pertanyaan saat ini adalah, sudahkah kita mengizinkan dan membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hati dan pikiran kita, serta berkuasa secara penuh dalam hidup dan kehidupan kita selama ini, sepanjang hari ini, dan esok? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.